Sebenarnya oknum Habib tersebut menyampaikan hadis ini, saya yakin satu, itu doktrin rasis supaya kita warga Indonesia tunduk sama mereka. Maka ada kalimat yang mengatakan dari mulutnya oknum Habib tersebut, Indonesia milik Walita Tarim, kan begitu. Lawan ya, lawan lah. Nih, dengerin dulu ya, yang dibacakan ini saya dikirim di grup ya. Jadi oknum Habib mengatakan begini, tidak ada umat Nabi Muhammad manapun yang berani meminum telaga Kanjeng Nabi, kecuali orang yang pertama meminum telaganya Kanjeng Nabi itu orang Yaman. Itu yang disampaikan oleh oknum Habib. Terus kita nggak punya kesempatan. Inna a'tainakal kautsar itu nggak ada kesempatan kita. Hebatnya lagi doktrin mereka menggunakan matan hadis ini tanpa menjelaskan syarah dari Sahih Muslim. Saya bantah nih. Oknum Habib itu mengatakan begini, buka aja di YouTube-nya, lagi rame nih. Inni labi ukri haudi adudun nasa li ahlil yamani adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim, rawahu Muslim. Yang artinya begini, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kata Nabi. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum telagaku selain dari penduduk Yaman. Tujuannya agar penduduk Yaman meminum telagaku terlebih dahulu. Lalu akan aku pukulkan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Akhirnya dengan tekstual hadis ini mengklaim penduduk Yaman lah yang akan menjadi orang pertama kali meminum telaga Kanjeng Nabi. Kalau secara rasional kita tanya balik, lalu bagaimana dengan Raja Abroha? Raja Abroha ini dia adalah raja Nasrani yang berasal dari Yaman di bawah penaklukan Habasyah, Ethiopia, Afrika. Tapi orang nggak mau, orang Yaman pastinya, wah itu kan orang Habasyah, Raja Habasyi kok dari Afrika. Kalau di dalam literatur sejarah, Raja Abroha ini yang mau menghancurkan Ka'bah ketika Amul Fil, ketika Kanjeng Nabi lahir, dia sudah menjadi gubernur di Yaman. Karena dari kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Abroha, dia berhasil menaklukkan kerajaan Himyar yang ada di Yaman, Nasrani dengan Yahudi. Kan begitu. Terus kemudian karena orang Yaman ini yang ketika gubernurnya Abroha, dia iri. Kok kenapa Ka'bah ini kok banyak yang mengunjungi? Dia bikinlah patung-patung di Yaman yang sekian banyak besar-besar, ingin menandingi Ka'bah. Tapi nyatanya gak berhasil. Makanya punya keinginan menghancurkan Ka'bah, walaupun pada akhirnya mati is dead tuh. Kenapa saya ceritakan itu? Kalau memang itu untuk keluarga Yaman, penduduk Yaman, bagaimana dengan Abraha? Apakah dikasih haudnya Nabi? Kira-kira mungkin gak pasukan Abraha, orang-orang biadab yang ingin menghancurkan Ka'bah ini diberi telaga oleh Nabi? Gak mungkin secara rasional. Kan begitu. Belum lagi di Yaman juga banyak juga orang Nasrani, Yahudi sampai dini hari juga banyak. Nah, dengan tekstual ini dia mengklaim seakan-akan hanya penduduk Yaman lah yang pertama kali meminum telaganya Nabi. Bisa dipahami ya? Ini jelas-jelas menjelaskan tekstual hadis yang keliru. Makanya harus ada syarah. Makanya saya tanya, lalu kalau Raja Abroha gimana itu? Oh, dia juga gubernurnya Yaman kok. Pelopor yang akan menghancurkan Ka'bah ini adalah pasukan Abraha yang pada waktu itu sudah menjadi gubernur yang keras, gubernur Yaman. Sejarah itu ya apa sih ya. Nih saya bacakan, ini udah dikirim sama Kanjeng Amar. Nih sekarang gak bawa saranya. Nah ini nih hadis ini dibuka barusan. Catat aja ya, hadis Sahih Muslimnya adalah Kitabul Fadail, hadis yang ke-2301 yang dinukil oleh Habib tersebut. Ini ya, kayaknya mati nggak ya? Nggak bisa. Oke. Nah, hadis yang ke-2301 kita buka syarahnya. Yang dimaksud dengan hadis tersebut itu apakah betul atau tidak? Saya bacakan.
Jadi seenak jidat akhirnya kan mereka. Begini, di dalam syarahnya begini penjelasannya. Makanya kalau orang yang istilahnya sering mengatakan Yaman itu lebih mulia daripada Indonesia, ya udah aja balik ke Yaman, kan enak sudah. Itu lebih simpel. Karena kenapa kita bahas seperti ini? Mereka duluan yang membahas ini, dan itu doktrin rasis. Emangnya di Indonesia nggak ada walinya, kan begitu? Kita bacakan. Wakila qauluhu sallallahu alaihi wasallam adzudun nasa li ahli Yaman adribu bi asaya hatta yarfadu alaihim, yang hadis tadi. Jadi tadi Nabi kan mengatakan dalam tekstual Sahih Muslim begini, kelak nanti aku akan berada di dekatnya telagaku dan saya akan menunggu kalau ada orang lain selain Yaman yang mau meminum telaga itu, akan aku singkirkan, kata Nabi, sebelum orang Yaman dulu yang minum. Kan begitu, tekstualnya seperti itu. Jadi mereka akhirnya kepedean. Kalau begitu ya Abroha juga minum dong, orang Yaman. Betul gak? Kemudian kaisar-kaisar dari suku Himyar yang Yahudi juga minum dong. Maka dijelaskan dalam syarahnya, maknahu, nah, atradun nasa anhu ghairu ahli Yamani liyarfadu al ahli Yaman wa hadhihi karamatun li ahli Yaman fi taqdimihim. Satu catatan, fi syarabi minhum majazatan lahum bi husni son'ahim ya, wa taqdimihim fil Islam wa ansari minal Yaman fayadfa'u ghairahum hatta yashrabu kama dafa'u fid dunya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada 3 syarat kalau kita lihat alasannya. Orang yang akan pertama kali meminum telaga Nabi itu memang betul, artinya orang Yaman ini yang dicatat dalam hadis yang pertama kali akan meminum telaga Nabi. Ini adalah bentuk kemuliaan penduduk Yaman fi taqdimihim fi syarabi minhu, sehingga nanti menjadi orang yang pertama meminum telaga tersebut. Majazatan. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu itu ada namanya maf'ul li ajli, alasan. Nah, ini mungkin ya lupa bacanya. Lahum bi husni son'ihim atau son'ihim. Satu, bagi mereka orang Yaman yang perbuatannya baik. Catat ya. Ya kalau urusannya mau orang Yaman mana saja, kalau dia nggak takwa, dawir ngapusi yo. Boleh dikasih lah wujib ya. Nah ini ada majazan, maquli ajli. Terus yang kedua, wataqaddumihim fil Islam, dan orang-orang Yaman yang dulu pertama kali masuk Islam. Contohnya siapa aja? Ka'ab bin Ahbar, Salman Al-Farisi. Itu. Terus wal ansor minal Yaman, dan sahabat-sahabat Ansor dari Yaman, dia tadi yang sampaikan. Artinya orang yang benar-benar menolong agama Allah, menolong kanjeng Nabi. Maka nggak bisa, kecuali di dalam syarah ini tidak ada kalimat majazatan lahum bi husni sona'ihim wa taqaddumihim fil Islam wal ansori minal Yaman. Kalau nggak ada kalimat itu, silakan klaim. Karena hadis ini secara tekstual saja, kalau kita presentasikan dengan hadis Nabi yang sahih, yang la fadla lil arabiyyin la lil ajamin, itu sudah terbantahkan. Waktu haji wada terakhir kanjeng Nabi sebelum wafat sudah wasiat. Kanjeng Nabi itu menyampaikan gak ada orang Arab lebih hebat daripada orang Ajam, begitu juga orang Ajam lebih hebat daripada orang Arab, orang yang kulit warnanya hitam lebih hebat daripada yang merah. Gak ada, sama saja ukurannya, tetap takwa ukurannya. Ini mengklarifikasi, menjelaskan hadis tadi itu terbantahkan. Maka kalau kita mendengar mereka kemudian menyampaikan tekstual hadis tadi bahwa orang yang pertama kali itu adalah penduduk Yaman, karena dia tidak memberikan majazatan, alasan. Sementara di dalam syarahnya ada 3 alasan. Orang Yaman yang memang satu, perbuatannya baik, punya akhlak, punya etika. Kemudian orang Yaman yang lebih dahulu masuk Islam, dan orang Yaman menjadi sahabat Ansor. Itu. Nah ini yang harus diklarifikasi. Nah kalau orang yang awam mendengar ceramah dari oknum tersebut, ya maksudnya iya ya, berarti kita harus memuliakan mereka. Karena begitu, nanti mindsetnya begitu. Gitu ya. Nah ini saya